Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, eh, pada siang hari ini semoga Allah mentakdirkan kita tetap sehat walafiat, walaupun dengan beberapa kekurangan, dengan beberapa eh, kelemahan-kelemahan yang tentu diberikan kepada kita oleh Yang Maha Sempurna. Pada siang hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran dalam sejarah Islam. Hari ini kita akan membincang tentang Murji'ah, yakni sebuah gerakan teologis yang berkembang pada zaman dahulu. Jadi Murji'ah itu berasal dari kata irja yang mempunyai dua pengertian. Pertama adalah penangguhan sebagaimana ayat qalu arjih wa akhaw wa arsil fil madaini hasirin. Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya utuslah ke kota beberapa orang untuk mengumpulkan para musyrikin. Jadi irja itu berasal dari ada yang berasal dari penangguhan. Ada juga yang berasal dari kata roja yang berarti pemberian harapan. Pengertian pertama berarti kalau kita melihat pada pengertian pertama itu berarti kita melihat bagaimana gerakan ini pemikirannya bertumpu pada bahwa seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin itu balasannya ditangguhkan hingga hari kiamat. Pemikiran inilah yang menjadikan mereka disebut sebagai Murji'ah. Yang kedua, pada pengertian kedua itu adalah pemberian harapan. Artinya bahwa perbuatan maksiat seseorang menurut kaidah gerakan ini itu tidak seorang muslim walaupun berbuat maksiat, berdosa besar, itu tidak mempengaruhi keimanannya. Nah, pada definisi inilah kita akan mempelajari bagaimana pola pikir Murji'ah pada dasarnya. Macam-macam Murji'ah. Jadi Murji'ah ini tidak berdiri sendiri. Yang ada yang kecampuran. Ada juga Murji'ah yang benar-benar murni. Beberapa contoh Murji'ah yang tidak berdiri sendiri itu misalnya begitu. Murji'ah yang Qadariyah. Murji'ah ini dekat dengan pemikiran Qadariyah bahwa manusia itu mampu berbuat apapun. Kuasa penuh, manusia itu memegang kuasa penuh. Sebagaimana gerakan-gerakan Qadariyah menyatakan bahwa gerakan-gerakan manusia, semua perbuatan manusia, keinginan manusia itu ya dilandasi oleh keinginan manusia itu sendiri. Nah, pada gerakan Qadariyah nanti yang akan saya jelaskan itu diantaranya adalah yang paling terkenal itu menyandarkan pada pendapat pada perkataannya Muhammad Al-Hanafiyah, salah seorang putra dari Sayyidina Ali yang mengatakan la qadha wa la qadar af'al ibad minal ibad. Nah, itulah. Murji'ah yang Qadariyah itu menganggap bahwa pemikiran, jadi dia menangguhkan dosa itu ya nanti urusannya urusan di akhirat. Bahwa orang yang berdosa itu ya melakukan dosa besar itu atas inisiatif dia, tapi itu tidak mempengaruhi keimanan. Pendapat bahwa manusia mampu berbuat sendiri tanpa campur tangan Tuhan itu merupakan pendapat Qadariyah. Pendapat bahwa urusan kemaksiatan itu tidak mempengaruhi keimanan itu adalah pendapat Murji'ah. Maka dinamakan Murji'ah Qadariyah. Ada yang Murji'ah Khawarij. Ini yang pertama adalah sempalan dari orang-orang Khawarij, gitu ya. Jadi ini sempalan dari orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menyatakan bahwa orang yang berdosa besar itu ya orang yang sudah berdosa besar tidak keluar dari Islam. Tapi Murji'ah yang ini berbeda. Jadi awalnya adalah Khawarij, mudah mengkafirkan orang, berbuat dosa sedikit kafir. Misalnya saja ketika ini adalah Khawarij menyatakan bahwa misalnya Ali karena mau tahkim Khawarij kafir, Muawiyah mau tahkim kafir, seperti yang saya jelaskan di awal-awal kemarin. Tapi kemudian tiba-tiba menjadi Murji'ah, gitu ya. Tiba-tiba menjadi Murji'ah. Maka Murji'ah ini
Berbeda dengan awal Khawarij yang takfiri, Murji'ah ini kemudian adalah sempalan dari Khawarij yang dulu menyatakan takfiri, semua hal orang-orang itu kemudian kafir gitu. Yang tidak mau pakai hukum Islam itu kafir, Muawiyah yang kafir, Ali yang kafir, tiba-tiba menjadi Murji'ah. Sudahlah, urusan itu urusan dia gitu. Ditangguhkan hingga hari kiamat, dan itu tidak mempengaruhi keimanannya, dia tetap tidak kafir. Ini ada juga Murji'ah yang Jabariyah. Murji'ah yang Jabariyah itu terpapar pada pemikiran Jabariyah, antara mensintesakan antara majburnya manusia dengan irja'nya Murji'ah. Jadi antara begini, bahwa manusia itu tidak menjalani sesuatu itu atas kehendak Allah, semuanya itu berdasarkan takdir. Karena berdasarkan takdir, maka keimanan orang itu tidak tercampuri dan tidak mungkin berkurang hanya gara-gara maksiat. Dan urusannya itu urusan di akhir. Lah ada yang Murji'ah murni. Ini yang Murji'ah murni. Yang Murji'ah murni ini golongan yang memang murni, berbicara tentang irja dan berbagai macam variannya. Yang ini akan kita terangkan pada bab selanjutnya. Murji'ah murni. Murji'ah murni itu ada yang Yunusiyah, pengikut Yunus bin Aun al-Namiri yang berpendapat bahwa iman itu mengenal Allah, tunduk kepada Allah, tidak sombong kepada Allah, dan mencintainya melalui hati. Jadi urusannya di hati. Kalau sampai misalnya sudah mencintai Allah, sudah beriman, sudah tunduk pada keputusannya, tunduk pada takdirnya, tunduk pada kekuasaannya, dan kemudian Anda semua mencintai Allah, maka bagi Yunusiyah ini itu sudah selesai. Bahwa sampean taat kemudian sholat terus dan lain sebagainya, puasa dan lain sebagainya, haji dan lain sebagainya, itu bukan bagian dari unsur iman. Karena ketidaktaatan juga tidak termasuk dari unsur tidak beriman. Jadi seorang disiksa itu ya urusannya urusan iman, urusan yakin dengan Allah atau tidak urusan sholat, tidak urusan zakat, tidak urusan haji, tidak urusan itu. Itu menurut al-Yunusiyah, pengikut dari Yunus bin Aul an-Namiri. Kemudian ada al-Ubaidiyah, pengikut dari Ubaid al-Muqtaib, berpendapat bahwa dosa selain syirik pasti diampuni. Apabila ada seorang meninggal dunia dalam keadaan berakidah tauhid, itu tidak akan disiksa, karena tauhid itu tidak mungkin disiksa. Terus kejahatan yang pernah dilakukan seorang sampai meninggal dunia itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau seorang itu meninggal dunia dalam keadaan musyrik, semua perbuatan baik yang dilakukan tidak akan mengubah kedudukannya sebagai seorang musyrik. Jadi ini al-Ubaidiyah. Ini yang al-Ubaidiyah, ini termasuk Murji'ah murni. Ada al-Ghasaniyah. Al-Ghasaniyah itu pengikut Ghassan al-Kufi, bahwa iman itu mengenal Allah dan Rasulnya, mengakui apa yang diturunkan oleh Allah di bawah Rasulnya secara global aja. Jadi saya yakin bahwa Allah menurunkan Rasul, ajarannya begini, sudah global saja, tidak usah detail. Ya. Iman mereka itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Yos, iman ya segitu aja, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Ini ajaran Ghasaniyah. Ada ajaran Murji'ah murni yang lain, ada As-Saubaniyah, pengikut Abu Sauban, yang mengatakan bahwa mengetahui bahwa mengakui Allah dan para Rasulnya itu semua yang akal boleh dikerjakan, tidak boleh termasuk kategori iman. Jadi iman adalah mengetahui dan mengakui Allah dan Rasulnya. Semua yang oleh akal boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan tidak termasuk dalam kategori iman. Jadi begitu. Ada juga yang As-Solihiyah dipimpin oleh Shalih bin Umar As-Solihi, maka disebut sebagai As-Solihiyah. Itu berpendapat bahwa iman itu mengetahui Allah, kafir itu tidak mengetahui Allah. Bagi mereka ibadah itu seperti sholat itu ya bukan ibadah itu. Iman itulah ibadah. Dan mengetahui Allah itulah ibadah. Kufur ya tidak bertambah dan tidak berkurang. Gitu. Jadi begitu ya. Terus ini perspektif yang harus kita ketahui. Sisi positif dari Murji'ah itu adalah mereka itu tidak mencaci maki orang lain, tidak mudah menghukumi kafir orang lain. Jadi mereka sering ini adalah respon ya. Jadi yang perlu diketahui, Murji'ah ini adalah respon atas ajaran Khawarij, yang ajaran Khawarij itu sering melakukan takfir, pengkafiran pada orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Karena kejadian begitu itu, maka Murji'ah ini kemudian
merupakan respon. Mosok ya begitu-begitu semua dikafirkan. Maka Murji'ah respon, tidak usah mengkafirkan orang lain. Itu biarkan diserahkan kepada hari akhir. Orang-orang yang dosa-dosa itu dosa, tapi dia tetap beriman. Nah, itu adalah perspektif yang harus kita ketahui. Jadi, Murji'ah ini adalah gerakan yang merupakan respon dari Khawarij yang mudah mensalahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain. Sisi negatifnya adalah dengan Murji'ah yang bersikap seperti itu melakukan tasahul, memudahkan orang, dianggap agama ini sangat mudah dan akhirnya mudah rusak. Kenapa? Karena agama tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Mereka hanya memandang sisi batin. Padahal dalam kaidah kita jelas nahkum bitawahir mawah yatawala bisaroir. Kita itu yang menghukumi yang zahir. Orang itu sholat, ya berarti dia taat. Gitu. Tapi tidak usah mengkafirkan gitu ya. Maksudnya orang itu sholat, orang itu zakat, orang haji, ya baik. Karena apa? Karena dalam Al-Quran sendiri selalu mengatakan man amana wa amila sholihah, bahwa siapa yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman itu selalu digandengkan dalam Al-Quran dengan amal soleh, dengan perbuatan baik, dengan ketakwaan. Nah, takwa itu isinya ya perbuatan baik. Sisi negatifnya kalau misalnya kita berpikir terlalu Murji'ah itu, ya akhirnya iman itu hanya di hati. Moralitas keagamaan tidak terbentuk, amal-amal tidak dilakukan, dan akibatnya Islam itu akan kosong, akan rusak, akan menjadi lemah. Karena orang-orang memahami bahwa akidah itu cukup di hati. Gitu. Jadi ini adalah respon ya terhadap Khawarij, tapi di sisi negatifnya ada begitu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang Murji'ah. Semoga menjadi baik untuk kita semua dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.